Gangguan terhadap integrasi bangsa Indonesia. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu kesatuan bangsa. Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. 1. Keberagaman yang tidak dikelola dengan baik. Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Jika keberagaman ini tidak dikelola secara bijak, bisa menimbulkan konflik yang mengancam persatuan. 2. Konflik SARA. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan bisa memicu konflik horizontal jika terjadi diskriminasi, ketidakadilan, atau provokasi dari pihak tertentu. 3. Ketimpangan ekonomi dan sosial. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan yang bisa berujung pada separatisme atau gerakan pemberontakan. 4. Fanatisme daerah. Fanatisme terhadap daerah sendiri yang berlebihan bisa menyebabkan kurangnya rasa nasionalisme dan memicu perpecahan. 5. Kurangnya rasa toleransi. Ketidaksediaan untuk menerima perbedaan dapat menyebabkan gesekan sosial dalam masyarakat yang majemuk. 6. Intervensi asing. Campur tangan negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya, dapat mengganggu stabilitas nasional. Bentuk ancaman terhadap integrasi nasional. 1. Ancaman militer meliputi agresi dari negara lain, pemberontakan bersenjata, dan pelanggaran wilayah yang dapat mengancam kedudukan negara. 2. Ancaman non-militer. 1. Ideologi. Penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila. 2. Politik. Upaya menggulingkan pemerintahan yang sah. 3. Ekonomi. Ketergantungan pada negara lain yang melemahkan ekonomi nasional. 4. Sosial budaya. Degradasi moral dan nilai-nilai budaya akibat pengaruh asing. 5. Teknologi informasi. Penyebaran hoaks dan disinformasi yang memecah belah masyarakat. 3. Konflik horizontal. Pertikaian antar kelompok masyarakat, seperti konflik antar suku atau agama yang dapat mengganggu harmoni sosial. Upaya mengatasi gangguan terhadap integrasi nasional. 1. Meningkatkan toleransi dan pemahaman antar budaya melalui pendidikan dan dialog antar kelompok masyarakat. Kedua, pemerataan pembangunan, membangun infrastruktur dan fasilitas publik secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, penguatan nilai-nilai Pancasila, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan dan media. Keempat, penegakan hukum yang adil, menindak tegas pelanggaran hukum tanpa pandang bulu untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Dan kelima, pengawasan terhadap pengaruh asing, menyaring budaya asing yang masuk agar sesuai dengan nilai-nilai nasional.